Sesawi Kur Yesu Channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedemana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus waktu muda, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini, pada hari Sabtu 24 Juni 2023 ini sahabatku, bersama gereja kita memperingati hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas. Mari sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih, kita mulai dengan pertanyaan singkat, mengambil kutipan dari penggalan firman Tuhan di atas tadi sahabatku, yakni demikian. Menjadi apakah anak ini nanti? Sahabatku, pertanyaan yang diajukan oleh para tetangga Zakaria ini lazim loh diungkapkan para orang tua tiap kali ada kelahiran baru sahabatku. Sahabatku yang terkasih, orang tua selalu saja mengharapkan yang terbaik sahabatku bagi anak yang baru lahir. Maka sahabatku, nama yang mereka berikan pun tidak sembarangan loh, tetapi sebisa mungkin mengekspresikan harapan tersebut. Sahabatku, nama Yohanes yang berarti Yahweh itu murah hati. Sahabat-sahabatku, nama ini merupakan ungkapan pengakuan akan kebaikan Allah yang telah menganugerahkan anak pada Zakaria Elisabet yang telah lanjut usia kala itu sahabatku. Sekaligus harapan bahwa anak ini dalam hidup akan selalu mengalami kemurahan hati Allah sahabatku. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus waktu muda, Yohanes telah mengalami kemurahan hati Allah. Karena itu sahabat-sahabatku, ia pun menjadi orang yang sangat murah hati. Ia menunjukkan pada orang Israel terang sejati sahabatku, dan sungguh ia menerima bahwa perannya memang hanya menjadi penunjuk jalan bagi sang terang sahabatku. Sahabatku yang terkasih, ia tidak mempersoalkan bahwa kerap kali penunjuk jalan itu dilupakan orang ketika orang telah sampai pada tujuan yang diinginkan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, ketika orang banyak terkesima oleh pengajarannya dan mengira bahwa dia adalah Mesias, ia menegaskan bahwa "Aku bukanlah dia yang kamu sangka."
tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Sahabatku, penggalan firman Tuhan ini dapat kita lihat dari Kisah Para Rasul, sahabatku. Tepatnya Kisah Para Rasul 13 ayat 25, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, menjadi yang terbesar tidak harus selalu berarti menjadi yang pertama dan utama. Menjadi figuran atau peran pembantu atau posisi kedua atau juga penunjuk jalan pun bisa menjadikan kita terbesar bila kita menuaikan peran yang dipercayakan tersebut dengan murah hati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup renungan singkat ini. Kita bersatu di dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, jadikanlah kami murah hati seperti Engkau selalu murah hati pada kami. Pakailah kami semua menjadi berkat bagi banyak orang, ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye, berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.